Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, selamat bertemu kembali. Mari kita belajar SKI, namun sebelumnya kita berdoa dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang sejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Pulau Sumatera yang akan kita pelajari yaitu 1. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, dan Kerajaan Malaka. Kerajaan Samudra Pasai yaitu terletak di pesisir timur Laut Aceh, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendirinya yaitu Murah Khair atau namanya Mahmud Shah. Tahun berdirinya yaitu pada abad 11 Masehi. Nama-nama sultan yang berkuasa, karena Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti. Dinasti pertama yaitu dinasti Murah Khair. Rajanya berurutan 1 adalah Mahmud Shah, Mansur Shah, kemudian Ghiyasuddin Shah, dan Murah Nu atau nama aslinya Maharaja Nuruddin. Yang kedua yaitu dinasti Murah Silu. Sultan-sultan yang berkuasa yaitu Sultan Malik As-Saleh, Malik Az-Zahir I, Malik Az-Zahir II, dan Malik Az-Zahir III. Sultan yang terkenal yang berhasil membawa masa kejayaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Az-Zahir II. Kehidupan ekonominya atau mata pencahariannya yaitu dari sektor perdagangan. Sedangkan bukti peninggalan sejarah arkeologis yaitu berupa batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan jirat Putri Pasai. Bukti-bukti kemajuannya: 1. Memiliki mata uang berupa dirham. Yang kedua, penerapan sistem pajak atau cukai dalam perdagangan untuk barang-barang yang masuk. Yang ketiga, diberlakukannya hukum syariat Islam. Pernah Samudra Pasai dikunjungi oleh Marco Polo yaitu pada tahun 1292 dan Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi. Kemudian kerajaan Islam yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Letaknya Aceh Darussalam yaitu di sebelah utara Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh. Pendirinya yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam yaitu melemahnya Kerajaan Samudra Pasai. Tahun berdirinya Aceh Darussalam yaitu 1496 Masehi. Nama-nama sultan yang berkuasa antara lain Sultan Ali Muqayyad Shah, kemudian dilanjutkan Sultan Salahuddin, kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, kemudian Sultan Iskandar Muda, kemudian Sultan Iskandar Tsani, yang terakhir itu Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Sultan yang terkenal dan yang berhasil membawa masa kejayaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Iskandar Muda. Pernah terjadi konflik di Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu terjadi persaingan antara kelompok Teuku atau bangsawan dengan kelompok Tengku, tokoh agama, dalam memperebutkan pengaruh masyarakat. Sedangkan kehidupan ekonomi atau mata pencahariannya yaitu dari sektor perdagangan. Bukti peninggalannya
yaitu adanya karya sastra hikayat Putrau Gembok Mau dan Bustanus Salatin. Bentuk penghargaan masyarakat Aceh terhadap kaum perempuan terlihat pada 1. Kaum perempuan diperlakukan sama atau sederajat dengan laki-laki. Yang kedua, kaum perempuan masih tetap memiliki hartanya ketika sudah menikah. Dan yang ketiga, kaum laki-laki harus meminta izin kepada istri ketika mau menceraikan istrinya. Jadi hak cerai ada pada istri. Yang ketiga adalah Kerajaan Islam Malaka. Letaknya di Selat Malaka. Pendiri Kerajaan Malaka yaitu Paramisora atau terkenal dengan sebutan Sultan Iskandar Shah, yang merupakan pangeran Kerajaan Majapahit yang melarikan diri dari Malaya akibat kalah perang Paregreg. Tahun berdirinya Kerajaan Malaka yaitu 1396 Masehi. Nama-nama sultan yang berkuasa antara lain Sultan Iskandar Shah, Muhammad Iskandar Shah, Muzaffar Shah, Mansur Shah, Alauddin Shah, dan yang terakhir adalah Mahmud Shah. Sultan yang terkenal yang berhasil membawa pada masa kejayaan yaitu Sultan Iskandar Shah. Pernah juga terjadi konflik Kerajaan Malaka, yaitu terjadi persaingan dagang dengan bangsa Portugis. Pernah diserang oleh Kerajaan Siam. Adapun kehidupan ekonomi atau mata pencahariannya yaitu dari sektor perdagangan dan pelayaran, dan dari penarikan pajak niaga bagi kapal yang lewat Selat Malaka. Nah, bukti peninggalan sejarah yaitu yang bisa dilihat sampai sekarang, kisah hikayat kepahlawanan Laksamana Hang Tuah, dan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan atau disebut lingua franca. Budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu dan budaya Islam, dan Islam dijadikan sebagai agama negara. Ya, demikian anak-anak pelajaran kita kali ini tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan tetap belajar, tetap supaya sehat selalu. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Marilah pelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.